Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertemu kembali kita dalam acara kajian waris Islam membahas 40 motivasi waris Islam yang diselenggarakan oleh Zaid bin Sabit Waris Center. Motivasi yang ke-19, harta gonogini. Di Indonesia dikenal istilah harta gonogini yang berawal dari harta milik bersama. Memang dalam KIH kompilasi hukum Islam disinggung dan disebut dan dibahas tentang harta milik bersama, yaitu harta yang didapat oleh seorang suami dan seorang istri setelah mereka menikah. Maka apa yang didapat oleh mereka menjadi milik bersama. Maka ketika terjadi pisah, baik karena perceraian atau meninggal dunia, maka sebelum dibagi waris, istri menuntut harta gonogini. Apa landasannya? Kok istri bisa mendapatkan harta gonogini? Alasan mereka adalah bahwasanya harta yang suami dapat tidak lepas dari peran serta dan bantuan istri, sehingga istri berhak mendapatkan bagian dari harta yang dimiliki suami. Itu alasan mereka. Mari kita bahas ya, dari sudut pandang hukum Islam. Pertama, pernikahan bukanlah menjadi sebab seorang untuk mendapatkan harta. Untuk mendapatkan harta di antara sebabnya adalah bekerja, berdagang, warisan, hibah dan semacamnya. Tapi akad nikah adalah ikatan dua orang untuk hidup bersama, bukan untuk memiliki harta bersama. Setelah akad nikah, seorang wanita menjadi istri, memang ada haknya yang terkait dengan harta. Yang pertama, haknya adalah untuk mendapatkan mas kawin, di mana wajib bagi suami untuk memberikan mas kawin kepada istrinya sesuai yang mereka sepakati. Hak yang kedua adalah hak untuk mendapatkan nafkah. Karena istri dalam Islam adalah berada di bawah perwalian suami, berada di bawah kuasa suami, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dan hak nafkah ini sewaktu-waktu bisa hilang atau gugur jika istri tidak memposisikan diri sebagai istri, yaitu ketika istri membangkang atau disebut juga dengan nusyuz. Ya. Jadi kesimpulannya istri mendapat nafkah karena ketaatannya pada suami, bukan karena membantu suami. Karena kewajiban istri membantu suami itu imbalannya bukan adalah bagian harta dari usaha suami. Ya. Memang dalam Islam kita diperintahkan untuk memberikan imbalan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang membantu kamu, memberi kamu kebaikan, berikan imbalan. Maka memang sepatutnya suami yang sudah mendapatkan rezeki yang lebih dari kebutuhan, yang mana tidak lepas dari peran istri, sebagaimana orang mengatakan di balik orang yang sukses selalu ada istri yang hebat. Maka memang sepatutnya suami memberikan sebagian dari harta yang dia dapat untuk istrinya sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Ya. Dan itu memang diperintahkan, tapi bukan harta gonogini. Jadi tidak perlu dituntut di pengadilan, tapi suami harus memulainya untuk memberikan, sehingga yang suami berikan itu menjadi hak penuh milik istri. Ya, jadi hadiah. Kemudian yang berikutnya hak istri adalah hak mendapatkan yang disebut dengan mut'ah, yaitu pemberian ketika istri diceraikan. Nah, ketika istri diceraikan maka dia berhak mendapatkan pemberian harta sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Jadi setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan harta yang disebut dengan mut'ah yang diberikan oleh suami. Dan ketika suami meninggal, istri juga mendapat bagian, yaitu warisan antara 1/4 atau 1/8. Itulah bagian istri yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Pertama, mas kawin. Kedua adalah nafkah. Ketiga, hadiah. Tentu hadiah jika suami memiliki harta lebih dari kebutuhan keluarga. Sepatutnya berdasarkan hadis tadi. Ya, dan berikutnya adalah mut'ah jika terjadi perceraian,
dan warisan jika ditinggal mati. Nah, itulah hak-hak istri terkait dengan harta yang Allah Ta'ala tentukan yang wajib diberikan oleh suami. Gitu. Ya, jadi bukan hak yang disebut dengan harta gonogini. Karena dalam Islam tidak ada kepemilikan bersama. Seandainya ada harta yang tercampur, misalkan suami istri membeli rumah dari hasil usaha mereka, maka harus ada pembatasan yang jelas. Agar jelas berapa bagian yang menjadi milik istri, berapa yang menjadi bagian milik suami. Karena dalam Islam, seorang wanita sekalipun sudah menjadi istri, dia memiliki hak untuk memiliki hartanya sendiri. Dia merdeka untuk mengelola hartanya tanpa intervensi dari suami. Allah Ta'ala berfirman, lirijali nasibum mimmaktasabu, walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi wanita, apa yang mereka usahakan, bagi laki-laki apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita apa yang mereka usahakan. Artinya apa yang hasil usaha wanita itu menjadi miliknya, bukan milik bersama. Apa yang hasil usaha suami menjadi miliknya, bukan milik bersama. Namun tentu karena suami memang bisa berhasil atas bantuan istri, maka sepatutnya suami memberikan hadiah kepada istri dan bukan harta gonogini. Sehingga harta gonogini memang sepatutnya tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, agar tidak terjadi seperti ini, maka suami sepatutnya memberikan hadiah kepada istri, ya, sejak masih mereka bersama, sebelum meninggal dunia atau terjadi perceraian. Demikian motivasi yang ke-19. Sampai bertemu kembali kepada motivasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.